Yo, what's up guys? Bertemu lagi dengan Mimin di sini. Kali ini Mimin akan membahas spoiler tentang Tales of Herding Gods. Ini anime Donghua, ini Mimin suka banget guys. Ya, sekarang dia baru sampai 38 episode. Maka dari itu Mimin akan terus update, terus spoiler Tales of Herding Gods ya guys. Buat kalian yang suka langsung aja comment, like, and subscribe. Oke, langsung aja kita ke videonya. Let's go! Apa yang dilihat Kinmu di sepanjang jalan membuatnya merasa marah terhadap Istana Emas Loulan. Ketika Jenderal Tolimu memerintahkan para prajurit untuk mengumpulkan jiwa para pemberontak, ia berkata bahwa mereka akan dipersembahkan kepada Istana Emas Loulan. Ia tidak mengerti saat itu. Tetapi sekarang ia mengerti bahwa Istana Emas Loulan sebenarnya menggunakan jiwa untuk berlatih seni bela diri. Dia datang kali ini bukan untuk menghalangi pintu, melainkan untuk mengambil kembali tubuh bagian bawah si tukang daging. Namun, karena musuh dan aku sudah jelas berbeda, aku akan menghancurkan tekad dan semangat sekte ini. Menghancurkan kepercayaan diri mereka, menginjak-injak keterampilan dan metode mereka, dan memberitahu mereka bahwa kekuatan magis yang mereka kembangkan dengan jiwa orang lain tidak ada gunanya. Siapa di antara kalian yang telah mempraktikkan Wuzun Louluo Sutra dari Istana Emas Loulan? Kinmu melihat sekeliling dengan ekspresi dingin, lalu senyum perlahan muncul di sudut bibirnya. Keluarlah, aku ingin membunuh seseorang. Ada keheningan di depan gerbang gunung. Di balik gerbang gunung, wajah para penyihir agung Istana Emas, yang tampak seperti terbuat dari emas, perlahan berubah menjadi biru kehijauan. Tak lama kemudian, seorang pemuda berjalan keluar, dan seorang penyihir agung Parubaya di sampingnya berkata dengan suara berat, "Si Muluo." Kelemahannya ada di bagian pembelahan tulang belikat kiri. Inilah kekurangannya, dan bagian inilah yang belum ia latih. Penyihir muda itu berkata dengan suara berat, "Aku sudah menemukannya. Tapi aku tidak tahu lokasi persisnya. Terima kasih atas bimbinganmu, Raja Penyihir." Wajah Basan Jiji menjadi gelap dan dia mencibir, "Raja Penyihir, sebagai seorang tetua, tidak baik bersikap tidak tahu malu, kan? Wuhan, tolong." Penyihir Parubaya itu terdiam. Ia mengangkat tangannya dan berkata, "Aku dikalahkan olehmu tahun itu. Setelah belajar dari kesalahanku, aku telah membuat kemajuan pesat dalam kultivasiku selama bertahun-tahun. Aku selalu ingin membalas kekalahanku sebelumnya. Syukurlah, kau akhirnya datang ke pintuku." Basan Jiji tiba-tiba melesat ke angkasa, dan cahaya yang dipancarkannya bagaikan pedang sepanjang 100 kaki yang membelah angkasa dan melesat pergi. Sebuah suara terdengar dari kejauhan, "Orang-orang di sini terlalu rendah kultivasinya. Aku khawatir jika kita bertarung, mereka akan terkejut sampai mati. Ayo bertarung di pegunungan bersalju." Penyihir setengah baya itu menatap sang raja penyihir, yang berdiri dan berkata dengan suara berat, "Maju." Suara desisan, sinar cahaya keemasan menerobos udara, mengejar cahaya pisau dan menyerbu menuju pegunungan yang tertutup salju. Pegunungan menjulang tinggi dan hamparan salju putih yang luas terbentang. Tiba-tiba, cahaya keemasan memancar dan mencairkan salju. Sebilah pedang berkilauan dalam cahaya keemasan itu. Terjadilah pertempuran yang mengguncang bumi, tetapi ketika mencapai Istana Emas Loulan, hanya tersisa gejolak samar. Di gerbang Istana Emas, Kinmu berbalik dan menatap si Muro yang sedang berjalan turun dari kuil Istana Emas. Basan Jiji membawa pergi banyak master dari Istana Emas Loulan. Mungkin agar lebih mudah baginya untuk menemukan tubuh bagian bawah si tukang daging, tetapi beberapa master yang lebih tua dari Istana Emas masih tertinggal di depan kuil. Wajah si Muro tampak serius, tetapi ada sedikit kegembiraan di matanya. Tubuhnya juga berwarna keemasan. Baru saja, Kinmu bertarung dengan para penyihir ini, dan dia hanya menonton dari samping.
Alasan mengapa dia tidak maju langsung bukan hanya untuk melihat apakah Qin Mu punya kekurangan, tetapi juga karena para penyihir ini akan melawan Qin Mu secara bergantian. Menghabiskan kultivasi Qin Mu dan memberinya peluang menang yang lebih besar. Sekarang dia telah menemukan kelemahan Qin Mu. Dan Qin Mu telah bertarung melawan lebih dari 40 orang berturut-turut, jadi kesempatannya telah tiba. Wajah Qin Mu setenang kolam yang tenang. Tidak seperti ia baru saja melewati lebih dari 40 pertempuran sengit. Tiba-tiba, keduanya bergerak bersama, vitalitas Qin Mu meledak, dan ia bergerak sangat cepat. Dalam sekejap, ia datang di depan Simuluo dan meninjunya. Sendirian di Laut Cina Timur dengan guntur musim semi. Simuro terkena pukulannya, tetapi pukulannya mengeluarkan suara keras seperti lonceng besar. Qin Mu langsung merasakan bahwa kekuatan tinjunya, yang bergejolak bagai sungai yang mengalir deras ke laut, seolah menghantam dinding kokoh dan tak dapat menembusnya sama sekali. Tubuh Simuro tampaknya terbuat dari logam paling keras dan padat. Tubuh Simuro bergetar, dan tiba-tiba berubah menjadi tubuh manusia berkepala burung, dengan sepasang sayap di punggungnya. Sayap-sayap itu berkilauan dengan cahaya keemasan, dan terbuat dari pedang-pedang emas yang tak terhitung jumlahnya. Pedang-pedang emas itu berdentang dan menebas ke depan. Qin Mu melangkah mundur dengan bingung, dan pedang-pedang di kotak pedang di belakangnya keluar satu demi satu, terbang menuju bulu-bulu pedang yang datang. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa kedua sayap Simuro tampak tidak biasa. Ada benang-benang energi vital yang menghubungkan setiap bulu berbentuk pedang itu. Jantungnya sedikit berdebar, dan ia tahu ada sesuatu yang salah. Wow, pedang tajam yang menyusun sayap Simuro tiba-tiba meledak, terbang keluar dari sayap, dan menusuk Qin Mu dari segala arah. Pedang-pedang emas ini sebenarnya memiliki bola mata hitam yang berputar-putar, tampak aneh dan menyeramkan. Masing-masing pedang emas ini memiliki jiwa yang terperangkap di dalamnya dan menjadi roh di dalam pedang. Tatapan Qin Mu jatuh pada mata itu, dan ia tiba-tiba merasa pusing. Mengetahui ada sesuatu yang salah, ia segera menutup mata dan mengulurkan tangan untuk menghunus pedangnya. Pertempuran malam di Badai Liancheng. Pedangnya melesat cepat, berterbangan di sekelilingnya. Ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, dengan suara berdentang. Kata, pertempuran malam, dalam pertempuran malam di kota, sudah menunjukkan bahwa gerakan ini tidak mengharuskan mata untuk melihat sekeliling. Pedang Simuro sangat aneh. Jika kau melihatnya, kau akan terkena, jadi menggunakan jurus ini adalah pilihan yang paling tepat. Wu Zun Luojing memang luar biasa dan sangat jahat. Pisau di tangan Qin Mu bertabrakan dengan pedang lawan. Dan ia langsung merasa bahwa kekuatan pedang lawan tidak sekuat miliknya. Kekuatan sekolah keterampilan bertarung terletak pada penguasaan senjata di tangan, yang dapat mengerahkan seluruh kekuatan seseorang. Pedang emas Simuro didesak mundur oleh Ye Zan Lian Cheng Fengyu, dan kembali ke punggungnya. Dengan desiran, pedang-pedang itu membentuk dua sayap emas, yang mengepak dan berdentang, menangkis tembakan pedang tajam dari kotak pedang Qin Mu. Tiba-tiba, kedua pedang Qin Mu melesat keluar, dan ia meninju. Bagaikan matahari besar di langit, menyinari Yang Hun. Simuro tersinari oleh tinjunya, dan jiwanya sedikit terguncang, tetapi gerakannya sama sekali tidak kacau. Namun, mata pedangnya tertutup satu demi satu, dan mereka menjerit dan berubah menjadi asap hijau. Qin Mu menggunakan segel langit dengan punggung tangannya, tetapi Simuluo tetap tidak bergerak. Wu Zun Luojing menggunakan jiwa orang lain sebagai bahan kultivasi untuk menyempurnakan jiwanya sendiri menjadi jiwa yang sangat stabil.
Tubuhnya juga sangat kuat, dan bahkan 8 gaya suara guntur tidak dapat menggoyahkannya. Qin Mu sedikit mengernyit, lalu tiba-tiba menunjuk. 36 pedang terbang yang keluar dari kotak pedang menyatu dan berubah menjadi gaya pedang bor, menusuk Shimuro. Shimuro mengepakkan sayapnya untuk melindungi dirinya. Dan pedang yang membentuk sayap itu terus bergantian dan mengubah posisi, mencoba menghalangi serangan Qin Mu, tetapi saat berikutnya pedang itu menembus pertahanan sayap itu. Shimuro terkejut dan merasakan sakit di dadanya. Tubuh emasnya tak mampu menahan jurus pedang itu. Ia segera mengepakkan sayapnya dan mengeluarkan embusan angin. Panggilan. Begitu angin kencang mulai bertiup, Qin Mu langsung melangkah mengikuti angin. Mata Shimuro menunjukkan ketakutan. Kecepatan Qin Mu di udara bahkan lebih cepat daripada saat ia mengepakkan sayap dan terbang. Jurus tendangan pencuri langit milik si cacat tak tertandingi kecepatannya. Jika ia tidak mengepakkan sayapnya untuk menciptakan angin kencang, akan sulit bagi Qin Mu untuk mengejarnya di udara. Namun, ketika angin kencang mulai bertiup, udara terasa datar bagi Qin Mu. Pergi, Shimuro berteriak, dan kedua sayap di belakangnya melesat keluar membawa pedang emas, menusuk Qin Mu, mencoba menghentikan Qin Mu mendekat. Sayapnya terhempas dalam sekejap, hanya menyisakan 2 sayap emas. Tubuhnya langsung jatuh, dan pada saat itu, cahaya pedang bertabrakan dengan pedang emas seperti air terjun. Dengan suara swish, pedang emas itu menembus air terjun cahaya pedang Qin Mu dan menusuk bahu kirinya, tepat di tengah tulang belikat kirinya. Qin Mu juga datang di depan Shimuro dan melewatinya. Cahaya pisau yang terang melewati leher Shimuro. Cahaya pisau itu sangat tipis, dan tampaknya telah memotong Shimuro, menembus lehernya, dan keluar dari belakang lehernya. Tetapi tampaknya tidak menyebabkan bahaya apapun padanya. Ketika Shimuro mendarat, pedang emas terbang ke arahnya dan kembali ke punggungnya, membentuk 2 sayap. Kedua sayap emas itu terbuka dengan suara mendesing, memancarkan cahaya keemasan. Bagus sekali, kakak senior Shimuluo, sebuah suara berteriak karena terkejut sekaligus gembira. Para penyihir lainnya pun ikut terpacu dan berteriak, "Saudara Shimuluo, kalahkanlah budak Yankang ini." Orang-orang Yankang semuanya seperti domba berkaki 2, hanya cocok untuk bercocok tanam. Tidak cocok untuk hidup di dunia ini. Saat Qin Mu mendarat di tanah, pedang terbang datang silih berganti dan jatuh ke dalam kotak pedang di belakangnya. Pemuda itu mencabut pedang emas dari bahunya dan melemparkannya ke tanah. Pakaian brokatnya masih utuh. Ketika pedang itu menusuknya, pedang itu terhalang oleh pakaian brokat, tetapi tetap menembus tulang belikatnya bersama pakaian brokatnya. Kekebalannya terhadap pedang dan tombak tidak berarti ia dapat sepenuhnya menangkis pedang dan tombak. Meskipun pakaiannya yang terbuat dari sutra ulat sutra emas bersayap 6 menangkis pedang emas, ia tetap terluka parah. Di bawah panggung keemasan, sorak-sorai memekakkan telinga, dan Shimuro masih mengembangkan sayapnya, tampak megah, seolah-olah ia menikmati sorak-sorai penonton. Qin Mu melangkah maju, dan sorak-sorai perlahan mereda. Qin Mu mengangkat tangannya, memasukkan kembali kedua pisau ke dalam kantong pisau di punggungnya, dan menghampiri Shimuro. Namun, Shimuro tetap tak bergerak, masih membentangkan sayap emasnya di belakangnya, tanpa pertahanan atau halangan apapun. Qin Mu mengangkat tangannya, menjambak rambutnya, mengangkatnya pelan-pelan. Melepaskan kepalanya dari lehernya, dan melemparkannya dari panggung. Sorak-sorai penonton di panggung emas semakin mengecil. Hanya para penyihir yang berada jauh dan tak melihat pemandangan itu yang masih bersorak, yang terasa semakin menusuk. Tengkorak itu berguling dari panggung dan berguling ke sisi para penyihir yang masih bersorak.
Suara itu perlahan mereda. Simu Luo, yang mempraktikkan Sutra Wuzun Luo, seni bela diri terpenting bagi agama tersebut, juga tewas. Tepat ketika tampaknya ia telah memenangkan pertempuran, ia dipenggal oleh Qin Mu dengan satu pukulan. Ling Yuxiu bergegas maju dan ingin membalut lukanya, tetapi Qin Mu melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa. Aku sudah bilang aku akan mematahkan tekad mereka, dan aku akan melakukannya." "Jangan khawatir." Ling Yuxiu sedikit mengernyit, berpikir bahwa Qin Mu agak terlalu percaya diri. "Penggembala sapi, bahumu terluka. Cacat di bahumu akan semakin parah." Jika penyihir hebat lain yang menguasai Wuzun Luo Jing muncul. Tepat saat ia mengatakan ini, tiba-tiba, di depan kuil suci Istana Emas Luolan, seorang penyihir muda agung bertubuh emas datang menghampiri, tersenyum lebar, dan berkata lembut, "Adik junior Simu Luo masih sedikit kekanak-kanakan dan belum cukup tenang, jadi dia meninggal. Akulah Dan Balo, aku berada di alam 6 harmoni, dan aku telah menyegel diriku di alam rahasia 6 harmoni." Wajah Qin Mu tampak serius. Tiba-tiba, ia melayang mundur, melangkah berulang kali, dan melompat ke atap Istana Emas dengan suara mendesing. Dan Baro tertawa terbahak-bahak dan mengejarnya seperti bayangan, sambil memegang palu godam. Kepala palu itu adalah tengkorak raksasa berwarna emas gelap. Ada 7 taji tulang di tengkorak itu, dan di setiap taji tulang itu terdapat kepala yang lebih kecil, hanya seukuran kepalan tangan. Di rongga mata ke-8 kepala ini terdapat mata, yang sangat menakutkan dan mencekam. Meskipun kepala palu sangat besar, gagangnya sangat pendek dan hampir tidak dapat dipegang. Dan Baro menggoyangkan palu itu pelan, dan ke-7 tengkorak kecil di atasnya langsung membuka mata, bola mata mereka berputar-putar, lalu mereka membuka mulut. Dan asap hitam menyembur keluar dari mulut tengkorak-tengkorak itu. Ke-7 aliran asap hitam itu bergerak naik turun, dan melesat langsung menuju Qin Mu yang mendarat di Istana Emas bagaikan naga hitam. Pedang-pedang tajam beterbangan dari kotak pedang Qin Mu. Dengan jentikan ujung pedang, ia memotong kepala naga hitam yang terbentuk oleh asap hitam, tetapi kemudian pedang terbang itu kehilangan kendali dan jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. 7 pedang terbang jatuh di Istana Emas. Masih berdentang dan bergerak, dengan udara hitam bergerak di dalam pedang. Qin Mu tiba-tiba merasa energi vitalnya tercemar, dan ia terkejut. Sutra Wuzun Luo jelas sama komprehensifnya dengan Sutra Dayu Tianmo, dengan lebih dari 1 jenis keterampilan. Simu Luo barusan sedang berlatih salah satunya, yaitu jalur keterampilan pedang. Namun, Dan Balo ini mempraktikkan metode lain, yaitu jalur sihir dan kekuatan supernatural. Meskipun keduanya mempraktikkan Sutra Wuzun Luo, mereka menempuh jalur yang berbeda. Qin Mu salah langkah, dan ubin emas Istana Emas di bawah kakinya meledak dengan suara keras. Asap hitam seperti naga hitam mengebor keluar masuk Istana Emas dan menyerangnya. Kedua lelaki itu bergerak cepat dan lincah. Berlari melintasi Istana Emas, bahkan berjalan di atas tembok seolah-olah tembok itu adalah tanah datar. Tiba-tiba, tubuh Qin Mu tenggelam dan jatuh ke dalam Istana Emas. Dan Baro mencibir, mengayunkan palu godam untuk menghancurkan Istana Emas dan membunuhnya. Ledakan, sesosok tubuh melayang ke angkasa, mengayunkan tangannya dan menusuk ke belakang dengan pedang terbang. Dan Baro segera menyerbu keluar, menginjak asap hitam, yang terus membumbung dan bergulung ke depan, membawanya untuk membunuh Qin Mu. Qin Mu menerobos Istana Emas lain dengan keras dan menyelinap ke dalam istana untuk menghindari serangan Dan Balo.
Dan Balo mengikutinya dari dekat dan menyerbu dengan momentum yang begitu dahsyat sehingga para penyihir dan penyihir agung Istana Emas Loulan merasa bangga dan semua kekecewaan mereka sebelumnya sirna. Kedua lelaki itu berpacu di atas Istana Emas di pegunungan, mencoba membunuh satu sama lain, dan semakin menjauh dari gerbang gunung. Keyakinan dan Baro semakin kuat dan serangannya semakin ganas. Setelah Kinmu jatuh ke dalam Istana Emas, ia langsung menyerbu ke dalamnya, tetapi yang menyambutnya adalah gunung dan sungai yang megah. Pedang itu melintasi gunung dan sungai. Dan Baro merasa seolah-olah dia menyusut dengan cepat dan jatuh ke pegunungan dan sungai, dan dia tidak dapat menahan perasaan panik. Di depan dan di belakang gerbang gunung, semua orang menatap dengan gugup ke arah Istana Emas tempat kedua orang itu jatuh. Sesaat kemudian, tiba-tiba sesosok emas melompat keluar dari Istana Emas dan berdiri di puncak istana. Memegang palu tulang di satu tangan dan mengangkat kepala tinggi-tinggi di tangan lainnya. Sorak-sorai orang-orang di Istana Emas Loulan memekakkan telinga. Wajah Ling Yuxiu memucat dan ia kebingungan. King Niu juga tercengang, dan Hu Linger juga tercengang. Penggembala sapi itu meninggal. Pikiran Ling Yuxiu menjadi kosong. Di depan kuil, para raja penyihir Istana Emas Loulan jarang tersenyum, saling memandang, dan mengangguk kecil. Dambaro sangat baik, kejam, tapi juga sangat tenang. Dia punya bakat luar biasa. Lebih dari sekadar bakat. Seorang raja penyihir tua bertanya dengan heran, mengapa dia tidak kembali ke kuil? Dambaro mengambil kepala itu dan melompat ke Istana Emas lagi. Tanpa kembali ke gerbang gunung. Raja penyihir lain tertawa dan berkata, dia mungkin juga terluka. Dan Balo pada dasarnya berhati-hati, dan dia akan segera menyembuhkan lukanya setelah terluka. Tanpa meninggalkan bahaya tersembunyi. Ini juga sesuatu yang patut dinantikan. Sekarang hanya tinggal gadis kecil ini, dan dia akan segera mati. Aku ingin tahu seperti apa situasi pertempuran di sisi lain gunung. Beberapa raja penyihir ingin pergi ke pegunungan bersalju untuk melihat situasi pertempuran. Tetapi mereka diperintahkan untuk tetap di sini dan menjaga kuil dan tidak bisa bergerak. Di Istana Emas, dan Baro melemparkan kepala itu ke samping, mengeluarkan sebuah gulungan. Membukanya perlahan, dan melihatnya dengan saksama. Harta karun Istana Emas Loulan ada tepat di sebelah istana ini. Aku tidak salah tempat. Ia menutup peta Istana Emas Loulan, berdiri, dan berjalan keluar. Tiba-tiba, ia merasakan nyeri tajam di bahunya. Ia buru-buru mengambil botol giok dari tangannya, melihatnya, dan memasukkannya kembali ke saku lengan bajunya. Aku hampir mengambil dupa hilang. Ia mengambil botol giok lain, dengan hati-hati mengambil ambergris, dan mengoleskannya pada luka di bahunya. Tak lama kemudian, lukanya sembuh dan rasa sakitnya pun hilang. Dan Balo meletakkan kembali botol gioknya, berpikir sejenak, mengambil pedang Saobao di tangannya, berjalan keluar dari Istana Emas. Dan tiba di istana lain dalam beberapa langkah. Di depan aula, seorang pria emas berpunggung kura-kura berdiri berjaga, memegang kapak. Ia memiliki mulut katak dan cangkang kura-kura emas di punggungnya. Ia sangat kuat dan perkasa. Ketika melihatnya datang, ia terkejut dan bertanya, Dambaro, apa yang kau lakukan di sini? Warna emas di tubuhnya lebih pekat daripada Dambaro, tetapi lebih terang daripada warna emas para raja penyihir. Status dan kekuatannya mungkin tidak sebaik para raja penyihir. Aku membunuh penjahat yang datang untuk menghalangi pintu dan mendapatkan pedang berharga. Aku tidak berani menyimpannya untuk diriku sendiri dan berencana untuk mempersembahkannya kepada gereja suci.
Dambaro menyodorkan pedang Saobao dengan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum. Aku tidak berlatih ilmu pedang. Meskipun pedang ini baik untukku, pedang ini tidak berguna. Jadi aku juga ingin meminjam harta ini untuk ditukar dengan harta karun. Penjaga berpunggung kura-kura itu mengambil pedang Sao Bao dan menariknya keluar dengan bunyi dentang. Ia menyipitkan mata karena cahaya dingin dan berkata dengan terkejut, pedang yang luar biasa. Hanya ada sedikit harta di istana emasku yang dapat menandingi pedang ini. Kau benar-benar mendapatkan harta ini, Wu Zun pasti akan memberimu hadiah besar. Dia mendorong pintu istana, dan Dambaro buru-buru bertanya, bisakah muridku juga masuk dan memilih harta karun? Penjaga berpunggung kura-kura itu berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, baiklah, kau telah melakukan perbuatan yang begitu hebat dan mempersembahkan harta yang begitu berharga. Raja penyihir pasti akan memberimu hadiah yang sangat berharga. Namun, kau hanya bisa masuk untuk melihat harta karun yang dikumpulkan di istana emasku. Kau tidak bisa mengambilnya. Kau hanya bisa mengambilnya setelah Raja Penyihir memberimu hadiah dan mengangkat segelnya. Dambaro sangat gembira dan segera mengikutinya ke istana emas. Penjaga berpunggung kura-kura berdiri di aula dan dengan hati-hati membuka beberapa pembatas. Ia maju 2 langkah, membuka beberapa segel lagi, lalu maju beberapa langkah lagi, dan mengeluarkan sebuah jimat, sebuah harta karun kertas berbentuk persegi, 14 sisi, dan 24 sudut yang terbuat dari tumpukan rune. Ia menyuntikkan vitalitas ke dalamnya. Dan jimat itu mulai melayang dan perlahan-lahan menyala. Jimat itu menjadi semakin cemerlang dan mulai berputar terus-menerus, memantulkan rune pada setiap sisi dan memproyeksikannya ke udara. Dambaro tiba-tiba melihat udara di depan mereka berangsur-angsur berubah dari tak berwarna dan transparan menjadi banyak kubus bening. Di setiap kubus terdapat seorang pria kecil seukuran kepalan tangan, berwajah garang, berjalan mondar-mandir dengan cemas di dalam kubus, seolah ingin membunuh dan memakan orang.